Selamat sore guys, selamat sore kakak-kakakku yang berada di rumah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bud, halo. Siap? Nah, pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa lagi karena sudah 2 minggu ya Kak Bud ya. Iya. Kita sudah tidak berjumpa dengan kakakku yang berada di rumah, pasti kangen banget ya Kak Bud. Pasti. Ya? Pasti kangen banget, semuanya pasti kangen. Yang pertama, yang kedua pasti menantikan sebuah wawasan yang baru, terutama di bidang pendidikan maupun non pendidikan yang Kak Bud ya. Pokoknya kita tetap berada di stasiun kita, yaitu cerita kita. Nah, pada sore kali ini untuk aku yang di rumah, untuk semua saja, baik di Rembang, di sekitarnya, di Pati, Blora, Kudus dan sekitarnya, kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Yuli Rianto. Oke, Siap Kak Yuli ya? Selamat sore. Nanti kita kupas, nanti kita apain Kak Bud? Ya, intinya kita korek Explore. Kita korek semuanya setajam pisau Kak Bud. Iya. Enggak setajam silat tapi setajam pisau. bendu. Iya. Langsung saja Kak Bud. Kita Gimana? sudah membahas tentang mungkin ketika lulus kita mau ngapain ya Kak ya. Nah, itu. Kemarin kan ada mengenai kuliah, Nah, terus kerja dan lain-lain. Karena di sini kita nambah narasumbernya Kak Yuli. Mungkin kita nanti akan fokus ke kerja dulu Kak ya. Nah, nanti- pokoknya itu Kak Bud, kita korek semuanya Kak Bud. Iya. Semua tentang Kak Yuli Rianto, pokoknya kita dari sisi manapun, dari mungkin percintaannya, Wah, itu juga mungkin dari sisi kerjanya, mungkin barangkali, mohon maaf Kak Bud, ini ada biografi singkat dari Kak Yuli. Kak Yuli ini adalah sekarang menjabat menjadi Wakasis. Guru Kak Bud, Kak Yuli. Guru. Saya Guru saja Kak Yuli. guru ya. Guru saja. Lebih mulianya guru. Lebih mulainya guru ya sudah, tidak boleh disebutkan jabatannya Kak Bud. Iya. Tapi nanti kita pastikan di deskripsi, kita tulis pokoknya Kak Bud. Ini Kak Bud ya, pokoknya kita tulis pokoknya apa adanya Kak Bud. Nah, Kak Yuli ini salah adalah seorang guru. Nah, beliaunya adalah guru, beliaunya asli dari Rembang. Iya. Dan sekarang notabene tinggal di mana Kak Yuli? Domisili di Kudus. Domisili Ya, di itu Kudus. Nah itu domisili Jauh. di Kudus, Jauh banget dari jauh Rembang. dari Rembang. Hampir 80 kilo dari Rembang. 80 kilometer ya Kak? 80 kilo. 80 Jauh, kilometer. jauh. Itu kalau naik sepeda motor bisa sampai ketiduran. Gitu ya. Iya, jauh gitu. Apalagi kalau naik sepeda motor tidur lah. Itu pengalaman sekali pengalaman. kelihatannya Kak. Sampai-sampai. Nah, ini pasti kalau ya di rumah pasti istilahnya itu Kak Bud ya. Ini temanya apa? Ini Kak Pasti Yuli. tertarik sekali itu. Kak Yuli Bentukannya seperti ini. Kita dipastikan temanya tidak jauh, tidak dekat. Pastinya apa Kak Bud? Ya, tentunya tentang kehidupannya. Kehidupannya Kak Yuli. Tentang- Nanti kita korek segi cintanya Kak Bud. Oke, kita Oke, mulai Kak Bud. dari segi tentang dulu. Iya. Ini Kak Yuli. Kak Yuli dulu kok bisa bercita-cita sebagai seorang guru, gimana Kak Yuli? Ya, ini sangat terenyuh. Wah, Ternyata menyedihkan dan patut digaris bawahi. Garis bawahi atau garis atasi terserah ya. Sebenarnya jadi guru itu dari SMA tidak terbayangkan karena notabene saya merasa diri saya itu mungkin nggak pantas jadi guru. Saya merasa diri saya masih banyak kekurangan dulu ketika awal-awal lulus kuliah. Tapi ini dari mungkin dari pesan dari orang tua ya. Mungkin cita-cita dari orang tua yang menginginkan saya kuliah di dunia pendidikan. Jadi orang tua melihat sosok guru itu sosok yang mengabdi kepada masyarakat, sosok yang mulia, yang bisa menginspirasi orang, bisa merubah karakter orang, merubah jalan hidup orang. Jadi dari guru itu bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain itu. Jadi orang tua yang nyuruh untuk kuliah di dunia pendidikan. Dan jurusan yang dipilih orang tua juga
Dulu jurusan yang mungkin orang tua melihatnya itu jurusan yang prospek. Mungkin ke depan itu banyak dibutuhkan, itu pemikiran orang tua. Tapi alhamdulillah yang dipilih orang tua, yang diinginkan orang tua itu mungkin barokahnya banyak banget untuk kehidupan anak ya, untuk kehidupan anak. Jadi saya istilahnya nuruti wong tua, pengen barokahnya dari orang tua, saya ikut cita-cita orang tua untuk kehidupan saya menjadi seorang guru, seorang pendidik ya, itu sejarahnya itu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang barokahnya banyak sekali, banget. Berarti Kak Yuli ini berangkat dari ini nggak ya, Birrul Walidain ya Kak? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Pada perintah orang tua gitu. Taat perintah orang tua. Tapi memang bisa dipetik hikmahnya ternyata banyak sekali sampai saat ini, sampai jadi Pak Yuli yang sekarang ini ya. Itu berarti berangkat dari doa-doa orang tua tentu Kak ya. Itu pasti Kak Budi. Nah, untuk Kak Yuli, tadi kan Kak Yuli cerita sedikit bahwasanya jarak dari rumah sampai sekolah itu 80 km kan? Iya. Cukup jauh. Cukup jauh. Nah, ketika Kak Yuli itu kan dari rumah sampai sekolah, itu kalau pagi berangkat pukul berapa Kak? Saya dari Kudus, dari hampir bangun tidur saya 4:30, mungkin jam 4 sudah bangun. Sebelum subuh mungkin sudah bangun riap-riap nunggu suara adzan. Wah, kok nggak adzan, ditunggu adzannya. Setelah adzan mandi, sarapan seadanya, dan alhamdulillah istri saya juga setiap pagi itu bangun sebelum saya dan sudah masak untuk menyiapkan makan pagi saya, makan pagi anak-anak saya. Jadi bangun tidur subuh, habis subuh jam 4:30, itu paling telat jam 5 itu sudah beranjak dari rumah menggunakan kendaraan seadanya yang alhamdulillah ya sudah dibeli dengan jerih payah beli sendiri. Alhamdulillah beli sendiri atau utang-utangan, wah itu jerih payah, pokoknya jerih payah yang sangat itu dari jam 5 saya sudah berangkat dari rumah, bahkan sebelum jam 5 kurang seperempat lah, jam 5 kurang seperempat, jam 4:30 sudah berangkat dari rumah sampai sini jam 7 kurang, mungkin jam 7 kurang, dan alhamdulillah saya tergolong jarang terlambat karena sudah diperkirakan jarak sana sini sana Iya. sudah diperhitungkan kan? Perhitungan waktunya. Insya Allah kalau nggak kepepet banget nggak terlambat. Kalau nggak kepepet banget, kepepet itu kan bisa kehujanan, bisa jatuh, pernah jatuh. Itu kayak di rumah Kak Yuli pernah jatuh. Iya, pengalaman jatuh ini, pengalaman jatuh. Pernah tidur di motor. Nah, itu. Jadi warning semua, kalau naik motor jangan tidur. Kalau tidur jangan naik motor. Nah, itu pengalaman banget. Jadi kecapean banget, kebetulan dari rumah bangun cepet-cepetan, wah sudah harus ke sekolah karena itu kekuatan mungkin belum full kekuatan, ngantuk juga, nyampe perjalanan ketiduran. Wah, di motor Kak itu? Motornya jalan sendiri. Wah, itu orangnya tidur. Wah, ya alhamdulillah itu. Nah, untuk di rumah ini dari Kak Yuli, mohon ketika menggunakan motor, jangan tidur. Jangan tidur di atas motor. Bahaya itu tadi. Nah, untuk Kak Yuli ini, pernah nggak merasakan Kak Yuli ketika dari rumah ataupun dari sekolah itu posisi dalam keadaan hujan gitu Kak? Wah, kalau hujan sering Kak. Hujan sering karena cuaca itu kan
ya cuaca itu ada cuacanya, tapi kan terkadang hujan itu kan nggak ada jadwalnya. Nah, hujan itu nggak ada jadwalnya. Perlu digaris bawah itu hujan nggak ada jadwalnya. Tiba-tiba hujan itu wah sering itu. Tapi yang namanya kita sudah mendapatkan amanat untuk jadi pengajar itu tugas yang mulia. Itu mau nggak mau, kuat nggak kuat harus dijalan, harus tetap jalan, harus tetap jalan. Semangat ya, semangat, semangat. Dan harus semangat itu. Ya. Untuk yang di rumah, itulah suka dukanya menjadi seorang guru atau pengajar. Dan jarak jauh. Dan jarak jauh itu dipastikan pasti memiliki sebuah cerita yang unik. Lah ini Kak, pernah nggak Kak Yuli ketika mengendarai sepeda motor kebetulan ngantuk gitu terus tidur di pom bensin atau di mana gitu Kak? Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Wah itu kejadian-kejadian yang sering. Terus sering karena sering itu karena apalagi kalau pulang ya. Kalau pulang itu kan keadaan sudah lelah. Keadaan habis kegiatan seharian ya. Habis ngajar, habis kegiatan itu pasti lelah, pulang sisa-sisa tenaga, ya itu tipsnya. Kalau ngantuk harus berhenti, harus istirahat, harus minum kopi, harus layah-layah itu. Ya tidur di pom bensin pernah, nah, itu tidur di pom bensin beralaskan apa ya, jas hujan. Dengan teman saya kebetulan. Ria ada di sini Kak. Wah. Itu pengalaman yang luar biasa. Nah, itu pengalaman yang luar biasa dari Kak Yul, pernah tidur di pom bensin beralaskan jas hujan. Kebetulan temannya juga ada di sini. Iya. Kalau ini Kak, dari sekian banyak pengalaman terus suka duka, mungkin ada gak hal yang paling tidak mengenakkan gitu selama Kak Yuli mungkin berpuluh-puluh tahun ini ngelaju dari Kudus ke Rembang ini? Mungkin yang paling gak mengenakkan selama di jalan itu apa toh? Yang dijumpai? Namanya pekerjaan itu pasti ada hal yang mengenakkan dan tidak mengenakkan, itu pasti tidak mungkin tidak ada, itu pasti bohong sekali kalau tidak ada. Alhamdulillah saya ngajar sudah 13 tahun ini ya, 13 tahun itu yang pertama pasti capek, itu pasti capek, rasa capek, jarak yang sebegitu jauh itu pasti capek yang pertama. Yang kedua cuaca yang tidak mendukung ya. Yang ketiga situasi terkadang sudah capek sampai tempat kerja, sampai sekolah ternyata ada beberapa siswa yang mungkin ya bantah guru dan lain sebagainya, itu membuat kadang ternyuh ya. Kadang juga saya gimana ya, ada rasa ternyuh lagi ketika saya yang sudah berjauh-jauh kilometer nyampe sekolahan tidak terlambat, dan ada anak-anak yang jaraknya cukup dekat dengan sekolahan itu terlambat. Nah, itu yang mungkin wah kadang ya gimana Kak, saya nggak bisa membanding-bandingkan. Tergantung niat. Diawali dengan niat yang positif lah. Ya halangan-halangan insya Allah pasti ada, yaitu dengan niat yang positif insya Allah jadi tambah semangat. Mungkin gini Kak, selama di jalannya Kak, selama perjalanan sini sana gitu, ada nggak pengalaman yang nggak mengenakkan? Misal udah capek-capek terus kondisi hujan gitu, naik motor itu terus ada motor lewat itu terus biasanya ada disemprot gitu. Wah itu resiko di jalan. Ya itu resiko di jalan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Itu beberapa kali pernah, udah nggak pakai jas hujan, kemudian ada truk liwat, wah airnya nyemprot di jalanan itu, wah rasanya itu wah gak enak ya Kak? Meledak, pengen dan langit, tapi ya itu semangat tersendiri untuk wah terus berjuang. Nah ini Kak, ada kemarin sebenarnya ada sebuah request dari untuk kakaknya di rumah Kak Bud, mau ditanyakan sama Kak Yuli ini Pak. Makanya Kak Yuli saya suruh untuk pokoknya datang Kak, cerita kita. Nah ini ada sebuah pertanyaan Kak, ini dari kelas 12 Kak ini. Itu yang bertanya gini, Kak,
besok ketika cerita kita tolong tekankan sama Kak Yuli. Saya mau bertanya tentang masalah kuliah Kak ini, masalah kuliah. Sebenarnya gimana toh Kak? Menumbuhkan jiwa kuliah ketika kita kan mau kuliah terus memilih sebuah program studi. Nah, ada yang bertanya gini Kak, untuk yang kemarin, Kak saya itu sudah nggak pengen menjadi guru, tetapi orang tua saya ingin menjadi saya tuh guru. Nah, padahal saya nggak ingin jadi guru, saya ingin berwira swasta, tapi saya juga ingin kuliah, tapi kuliah non guru. Gimana Kak ketika menghadapi sebuah problem seperti itu? Monggo Kak. Nah, ini pertanyaan yang cukup membingungkan karena bertentangan. Iya, bertentangan. Kadang memang ya kemauan dari diri dan kemauan dari orang tua itu kadang bertentangan. Itu yang perlu disikapi dari siswa sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau dulu sebagai anak, bagaimanapun anak itu menurut saya ya harus birrul walidin. Kalau Mas Budi tadi menggambarkan itu, ya kalau saya tetap manut orang tua. Satu, manut orang tua. Kenapa? Dengan manut orang tua setidaknya kita nunut berkah doanya orang tua. Itu satu. Ketika kita nunut berkahnya doa orang tua, insya Allah nanti jalan itu semua ada. Jalan semua ada, karena ketika kuliah di keguruan pun di jurusan pendidikan itu tidak harus menjadi guru di sekolah, tidak, karena pendidik zaman sekarang itu kan bisa universal, membagikan ilmu itu bisa universal. Seorang motivator bisa dianggap sebagai guru juga ya. Jadi kalau ada yang orang tuanya memaksakan untuk di jurusan guru itu ya diikuti saja, nanti sembari berjalan sembari berinovasi bagaimana menjadi pengajar atau menjadi guru yang milenial, buat semuanya bisa informal juga, untuk mendorong yang lain, terutama berbagi ilmu, mendorong yang lain untuk merubah menjadi lebih baik, membagikan ilmu jadi lebih baik. Itu jadi konsep untuk menjadi guru itu kan tidak hanya di sekolah gitu ya. Nah, itu sudah disampaikan sama Kak Yuli. Ada lagi Kak untuk yang kedua ini, saya teringat gini. Kak, saya itu suka sekali sekolah kedinasan. Ini kan ada sekolah kedinasan Kak. Sekolah kedinasan itu kan banyak sekali ya Kak Yuli ya. Iya, banyak sekali. Ada STAN, BDN, dan STAN dan lain sebagainya. Dan lain. Nah, enakan mana toh Kak untuk sekolah kedinasan atau kita masuk di sebuah universitas Kak? Monggo Kak. Kalau untuk yang memilih itu loh Kak. Lah, enakan itu kan dari sudut pandang. Nah, itu ya. Dari sudut pandang ya Kak. Enakan yang pengen jadi tentara, wah saya cita-cita tentara, otomatis dia harus berobsesi jadi tentara. Yang pengen jadi polisi juga otomatis berobsesi jadi polisi. Ya ekspektasinya dia memang bercita-cita itu. Kalau dilihat enak mana itu, wah tidak bisa dipilih kan? Nggak bisa dipilih karena sudut pandangnya masing-masing individu punya kurang lebihnya masing-masing, punya kelebihan sendiri-sendiri. Yang pasti jadi diri sendiri, nunut barokahnya orang tua. Itu saja. Itu untuk ayat di rumah sudah saya sampaikan ke Kak Yuli bahwasannya yang pertama itu jadi diri sendiri dan nunut barokahnya atau berkahnya orang tua. Itu Kak. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kunci sukses. Ada lagi Kak Bud? Mungkin lebih ke ini Kak ya. Karena Kak Yuli kan ini posisinya ngelaju Kak ya. Jaraknya jauh. Iya. Sini sana. Tentu jauh dari keluarga juga Kak ya. Nah, mungkin dari diri Kak Yuli sendiri itu ada nggak keinginan suatu saat itu pengen lah deket dengan keluarga? Nah, itu pasti Kak. Itu pasti Kak. Nah, itu manusia. Ya, mungkin
Ya tetap ya kak ya. Ada manusia keinginan sih ada, ya. walaupun terbersit sedikit lah ya, itu pasti ada. Tapi kan kalau saya berpandangan yang ada sekarang kita jalani dulu, kita semangat dengan niat baik untuk berproses ini. Jadi kalau kita berproses kan harus kita nikmati proses ini, nantinya seperti apa. Ya itu jalan Tuhan dan cerita Tuhan itu. Kita hanya bisa berangan-angan dan berusaha secara maksimal dengan niat baik. Itu yang penting. Pak itu ada kabar Kak Kabut. Ternyata Kak Yuli ini diam-diam sudah melanjutkan di Pasca, Pak. Kak Yuli. Oh Pasca. Iya, di Pasca Sarjana. Di mana Kak Yuli? Di UGRIS, di UGRIS. manajemen pendidikan. Wah. Jadi buat teman-teman ya, apalagi yang baru mau lulus ini, itu patut dicontoh untuk semangat mencari ilmu. Jangan kalian yang baru lulus aja kok pengennya langsung nggak punya sukses semangat gitu, langsung pengen sukses lain-lain. Butuh itu proses. harus berproses. Kak Yuli aja yang udah kelihatan agak-agak tua gitu. Itu aja tua. masih semangat tuh. Masih semangat belajar. Masih semangat belajar. Iya. Masa kalian yang baru mau lulus, baru usia sekitar 20 tahun sudah istilahnya nggak punya semangat untuk belajar. benar, gitu. Semangat masih butuh asupan ilmu. Pokoknya jangan mudah puas dengan ilmu yang sudah kita dapat. Kalau soal ilmu ada kata pepatah kayaknya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu. Iya. Itu kan. Atau kalau sekarang nggak ke negeri Cina toh Kak. Iya. Sekarang Semua hasil negeri ke bisa. Amerika. Wah, tekan dindi karena dengan majunya teknologi kan Bisa diakses Bisa kapan pun diakses. dimanapun. Nah, iya. Mungkin kuliah kita di Amerika di mana, tapi kita kuliahnya sambil di sini, Jualan. sambil di Sambil rumah, jualan. jualan. Nah, itu bisa sekarang ini. Jadi nggak usah bingung. Gak usah gitu. bingung. Pokoknya gak usah bingung ya Kak Kabut ya. Iya. Pokoknya kita selalu mencari ilmu, di mana Semangat. ilmu tetap kita peroleh. Pokoknya sampai kapan, sampai tua kita tetap mencari ilmu seperti itu Kak Kabut ya. betul. Nah ini Kak Yudi, yang paling kita tunggu-tunggu, kita kupas lebih lanjut ke dalam mengenai Kak Yuli sebagai seorang sosok guru yang berjati diri tinggi, yang memiliki jiwa korsa yang sungguh luar biasa Kak Budi dari berlebihan. ya perjalanannya berapa kilo Kak Budi? 80 kilo itu mungkin untuk kakak yang di rumah mungkin jaraknya dekat 5 kilo entah itu 2 kilo. Kalau kalian itu datang ke sekolah kamu telat, kamu itu kurang bersyukur. Harusnya malu sama Kak Yuli seperti itu ya. Jarak jauh, selalu on time, jam 7 sudah berada di SMA, bahkan setengah 7 beliaunya sudah datang gitu. Baru bangun sudah sholat langsung berangkat. Makan tidak makan langsung tancap gas menuju sekolah seperti itu. Panas hujan di semua dilalui semuanya los sampai tidur di motor. Seperti itu. Nah ini Kak Yuli pasti dulu ketika masa di SMA Kak Yuli, masa seperti di SMA pasti kan memiliki sebuah cerita yang unik pasti itu kayak. Pernah gak Kak Yuli ketika di SMA itu menyukai lawan jenisnya? Ketika di SMA dulu Kak Yuli. Wah itu. kita kupas Kabut. Gak mumpung datang Kak Yuli. Jarang-jarang itu mumpung datang itu. Mungkin ketika Kak Yuli masih berada di SMA memakai putih abu-abu, seperti masa-masa Kak Yuli dulu, pernah nggak Kak Yuli merasakan jatuh cinta gitu kan? Yang namanya anak SMA ya wajar lah. Cuma wajar tetap ada. Wah, ada yang cantik, ada yang itu tetap wajar. Tapi dulu saya SMA lebih ke kegiatan lebih asik dengan teman-teman. Teman-teman yang cowok karena sering ngeband, sering anak band. Anak band kayak anak band tapi nggak bisa. Dulu pegang apa? Pegang strum gitu. Anak band yang ya ikut-ikutan lah. Pegang apa ya sebenarnya kan? Sebenarnya pegang ya gitar lah. Gitar. Ya, Gitar melodi, bass atau lah rhythm? itu pegang saja itu. Pegang saja.
Nah Kak Yuli ini ternyata diam-diam Anak pegang band. anak band dan pegang gitar. Entah itu melodi bisa, bass bisa, rhythm juga bisa. Untuk lagu Kak Yuli yang sering dibawakan ketika SMA Kak? Memorial lagu itu yang paling favorit Ya, dulu favorit, itu. paling favorit yang Satu lagu sering yang pokoknya. paling favorit yang sering dibawakan lagunya Padi. Dulu waktu SMP itu lagunya Padi booming banget. Apa itu? Lagunya Begitu Indah. Begitu Indah. Wah, itu lagu yang penuh makna itu. Sebuah keindahan, mengagumi sebuah keindahan. Itu menurut saya itu. Ternyata Kak Yuli diam-diam itu mengagumi sosok band yaitu Padi. Nah itu Padi. Terus untuk yang selanjutnya Kak Yuli, ketika Kak Yuli dulu kan di SMA kan, masa-masa di SMA. Terus Kak Yuli kan anak band, Iya. anak band. Terus mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Nah, ketika Kak Yuli itu masuk di kelas, dulu kelas 12 apa kelas 3 Kak? Oh, dulu masih kelas 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Dulu. Ya dulu. Ketika Kak Yuli sudah kelas 3, begitu Kak Yuli mendapatkan ijazah dan Kak Yuli itu keluar dari SMA, gimana Kak perasaan? Yang Mungkin Kak pasti- Yuli masih terbayang-bayang. Oh, euforia kelulusan. Memang dulu Gimana, dulu saya itu saat saya lulus itu kan ada limit nilai ujian nasional. Dulu masih ada ujian nasional, limit nilainya 3,00. Iya. Untuk mapel UN harus di atas 3 lah itu. Ketika merasakan lulus itu wah euforianya Luar biasa. karena ujian itu dulu jadi sebuah tolak ukur banget. Wah, anak terlihat itu dari nilai ujiannya itu euforianya sangat. Nah, itu. Jadi lulus wah euforia senang. Tapi beberapa hari setelah lulus terus berpikir mau kemana ya. Kemana? Nah itu untuk yang di rumah problem ternyata sama saja. Ternyata Kak Yuli juga memiliki perasaan yang sama ketika lulus ketika lulus sekolah, apalagi sudah memegang ijazah keluar dari gerbang SMA pasti merasakan yang sama. Gimana Kak? Sama. Dulu Kak? Sedih atau gimana? lebih ke bingung tapi ya alhamdulillah tadi karena orang tua sudah dari awal memberikan motivasi untuk kuliah di dunia pendidikan, memberikan gambaran jadi seorang pendidik yang mungkin orang tua melihat seorang pendidik itu kan hidupnya tenang ya, santai gitu loh. Hidupnya mungkin tidak banyak yang harus wah gimana ya. Itu mungkin orang tua memberikan motivasi itu, jadi ada tujuan. Nah, karena motivasi itu kita ada tujuan ya, akhirnya kekuatan untuk menghilangkan bingung itu jadi ada. Ya. Ini ande Kak ya? Ande berarti belum. Kan Tidak terjadi berarti ande kan tidak Iya, terjadi. Jikalau itu kan Jikalau, iya, tidak benar. terjadi. andai dulu nggak diarahkan orang tua gitu, maksudnya nggak mengikuti orang tua gitu. Keinginan Kak Yuli sendiri dulu setelah lulus itu mau kemana? Mau lanjut kuliah kah? Atau mau mungkin jadi polisi mengikuti jejak sang ayah? Atau ingin yang lain gitu? Dulu dari sekolah SMA itu sudah senang dengan dunia digital, dengan dunia IT. Pengennya itu masuk jurusan yang digital, yang komputer. Pengennya ke situ. Itu dari dalam hati itu. Tapi keinginan dan motivasi orang tua itu ternyata bisa berjalan bersama, bisa dikolaborasikan, bisa tepuk lah istilah orang Jawa itu, masuk di dunia pendidikan, bisa belajar IT juga, bisa seneng IT juga, bisa kumpul dengan teman-teman juga, kumpul dengan orang-orang yang berdedikasi di situ. Akhirnya ya keinginan kesenangan pribadi bisa jalan, motivasi orang tua bisa jalan. Nah, itu jangan khawatir kalau ada pertentangan dari orang tua, anak jurusan ini, orang tua jurusan ini, jalani semua. Pasti insya Allah berkah doanya orang tua
bisa berjalan semua. Jadi itu ya buat teman-teman di rumah. Jadi kita yuk nggak usah khawatir. Misal kalau kita orang tua kita mengarahkan kita ke sini ke sini ke sini. Kalau kita memang memiliki suatu keinginan, memiliki suatu kesukaan di bidang tertentu, oke lah kita coba jalankan dua-duanya. Insya Allah tetap bisa berjalan kok. Nyatanya itu dibuktikan oleh Kak Yuli sendiri. Bisa berjalan. Walaupun orang tuanya minta di dunia pendidikan, tapi beliaunya suka dengan Komputer. IT, ya. Komputer-komputeran. Nyatanya hobi itu tetap bisa dijalankan Bisa dijalankan. seiring dengan tetap menjalankan keinginan kedua orang tua kita gitu. Nah ini Kak, pesan-pesan untuk anak yang sekarang sudah di kelas 12 baik di SMA, di SMK maupun di mana ataupun di aliyah Kak. Pesan-kesan Kak Yuli gimana Kak? Maksudnya bagi yang memilih untuk melanjutkan kerja atau yang lain Kak. Ini mumpung di kelas 12 gimana Kak? Untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12 itu kelas saya 12. selalu memesankan kepada anak-anak, pada semuanya, yang penting satu, punya tujuan, entah itu tujuan dari diri sendiri, entah itu tujuan dari motivasi orang tua, entah itu tujuan dari motivasi yang lain. Yang paling utama tujuan. Dan tujuan itu berawal dari diri, berawal dari apa yang ingin dikembangkan dalam diri, yang disukai terutama, yang dicintai, bidang apa yang dicintai itu. Jadi kalau tidak ada tujuan dari awal, itu nanti ke belakangnya pasti ya mungkin gelambiar lah, kata orang mungkin gelambiar, mungkin bisa ke sana, bisa ke sini, bisa lari dari tujuan, lari dari awal-awal ya. Itu yang pertama, itu yang pasti, dan yang ya satu-satunya itu pasti tujuan harus ada. Ya itu. Ada lagi Kak? Mungkin itu dulu deh Kak. Itu dulu ya. Mungkin itu dulu dari Kak Budi dan saya sendiri dan Kak Yuli. Kita bisa memetik simpulan dari pada sore hari ini Kak Budi. Ada banyak pelajaran sekali banyak sekali. Bahwasanya memang kita belajar itu tidak mengenal usia. Mumpung kalian itu bisa belajar, manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kakak yang di rumah sekarang yang sudah kelas 12 khususnya dan umumnya untuk semua saja, bahwasanya ketika kita akan melanjutkan ke kehidupan masyarakat, untuk yang mau kuliah, untuk yang mau kerja, yang ketika ingin menjadi seorang TNI maupun polisi dan yang lain, jangan lupa bahwasanya birrul walidain atau doa orang tua itu sangat penting sekali ya Kak Budi. Seperti itu. Doa orang tua pasti mensukseskan ya Kak Budi. Mengawal kesuksesan kalian semua. Pokoknya jangan sampai lupakan orang tua itu, jangan. Pokoknya kita sukses karena kedua orang tua kita. Sehingga cukup ya Kak Budi ya. Mungkin ini saja, kita sambung di lain waktu. Tetap di cerita kita kupas kembali. Mungkin untuk Kak Yuli besok kita datangkan lagi. Kita kupas masih lagi. Banyak lagi ya Kak. Tapi untuk kisah-kisah hari ini tentu kita cukupkan sampai sini dulu. Gitu. Nanti yang lain oke lah, untuk tema-tema yang lain dalam segi kehidupannya Kak Yuli ini ada banyak sekali cerita yang bisa kita kupas, nanti kita rangkum. Itu nanti dipantau aja Kak ya. Dipantau aja, tetap di cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Mikir makan.
Oh nyala, ambil.